Ayah, silakan. Ayu Sani, apa yang ingin Anda utarakan, Halo apa Bang yang ingin Anda Edis. sampaikan? Sebagai Muslim sejati, em, walaupun dia punya ilmu tinggi atau enggak seperti saya sangat mempercayai yang namanya Al-Quran. Gitu. Sudah bisa saya tanggapi? Sudah bisa saya tanggapi? Oke, oke. Oke. Jadi begini. Pertama jangan grogi dulu, tenang, tenang, tarik napas. Ya, tarik napas dulu. Ya, tenang. Jangan grogi, jangan grogi, jangan grogi. Saya tahu. Saya tahu bahwa memang ya kalian sudah grogi, saya tahu. Tapi tenangkan Udah. diri. Begini. Perkenalkan ya, saya ini adalah orang Kristen, tapi saya ini sangat-sangat mengerti ajaran Islam. Bahkan saya sudah mengajar, sudah memberitahu, sudah mendidik banyak sekali orang-orang Islam di komal-komal di media sosial seperti ini. Ya. Dan beberapa di antara mereka itu ya puji Tuhan sudah meninggalkan Muhammad dan kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada Yesus. Kemarin contohnya Pak Iksan itu, ya Pak Iksan itu dia baru ngobrol sama saya bagaimana dia Islam lalu udah jadi orang Kristen. Nah begini, Ayu, Al-Quran berkata bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Dan mustahil ada orang Islam yang percaya itu, termasuk Anda. Anda percaya nggak Al-Quran menjelaskan segala sesuatu? Percaya. Maksudnya Al-Quran itu kan menceritakan kejadian yang lampau, terus yang kejadian akan datang juga ada di situ, yang sekarang juga ada di situ. Gitu. Oke. Sekarang saya ingin membuktikan bahwa apa yang barusan Anda ucapkan itu adalah dusta yang Anda percayai. Kalau Anda percaya bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu, coba tolong jelaskan apa fungsi dari seorang laki-laki Islam itu berkhitan menurut Al-Quran. Berkhitan tentu saja ada fungsinya Ya, gitu apa loh. fungsinya menurut Al-Quran? Itu bukan tidak menurut Al-Quran saja. Mungkin tidak diterangkan secara detail dalam Al-Quran Tadi gitu kan. katanya Al-Quran Tapi menjelaskan segala menurut sesuatu. iya iya iya. Barusan tadi Anda ucapkan Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, betul? Al-Quran itu yang pokok-pokoknya Nah, yang berarti kan nggak itu menjelaskan segala hadis. sesuatu. Terbukti kan? Terbukti tidak ada yang percaya. Makanya saya bilang mustahil kamu percaya Al-Quran. Mustahil. Al-Quran bilang Quran menjelaskan segala sesuatu. Kamu bilang Quran menjelaskan pokok-pokoknya saja. Makanya saya bilang Quran bilang menjelaskan segala sesuatu, maka tidak ada orang Islam yang percaya. Termasuk Anda, barusan tadi Anda bilang, oh bukan segala sesuatu, tapi pokok-pokoknya saja. Makanya saya bilang, kalau ada orang Islam percaya ayat itu, saya terjun dari Monas. Terjun saya dari Monas. Nggak ada orang Islam yang percaya itu. Makanya ketika orang Islam ditanya tentang agama Islam, mereka nggak buka Al-Quran. Mereka akan buka kitab ulama ini menurut kitab fulan begini, karangan begini, menurut syekh begini itu yang dibuka. Makanya kitab sucinya orang Islam itu saya nggak percaya kitab sucinya Al-Quran. Orang setiap menjelasin agama Islam yang dibuka kitab syekh, kitab menurut ustadz ini, menurut kitab ini, nggak ada Al-Quran, nggak ada gunanya. Coba buktikan kalau Al-Quran berguna. Jelaskan apa maksud daripada berkhitan. Kalau seandainya gini loh Bang Edis. Bang Edis itu sengaja menjebak kami gitu dalam pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu kan. Gitu kan. Kalau seandainya Al-Quran itu tidak benar, nggak mungkin orang memakainya sampai sekarang gitu loh.
memakainya mayoritas. sebagai hiasan di lemari. Memakainya sebagai hiasan di Sebagai lemari. pedoman. Kan Oke, orang coba luar saja, coba orang coba gini. non- Coba pakai Al-Qur'an untuk menjelaskan fungsi dari berkitan. Saya kan sudah bilang tadi Kan tidak bahwa dipakai kan? yang percaya tunggu dulu Bang, Silakan. bahwa yang percaya Al-Quran itu eh, bukan saja orang-orang yang saya termasuk orang yang masih banyak yang perlu saya pelajari, yang belum begitu mendalami gitu, walaupun saya orang Islam gitu. Mau saya ajari Tapi Al-Qur'an? kalau saya sudah belajar Bang, maksudnya saya sedang belajar, saya Oke. belajar gitu loh. Kebetulan Kalau abang yang ilmu saya ngajarin soal sesat Al-Qur'an ya nanti. jauh lebih banyak ketimbang Anda. Makanya mau saya ajari? Mau saya Saya tidak ajari? mau belajar sama abang. Kalau misalnya abang mau menjelaskan dengan cara abang, ya terserah. Tapi saya tidak mau belajar, sesat saya. Nah, ini makanya saya bilang karena ketika saya mengajari Al-Qur'an, Anda akan menuduh bahwa saya tidak mengajari Al-Qur'an. Contoh, saya kasih contoh. Menurut Al-Qur'an, yang Iya mau, dimaksud bang sholat, tunggu dulu. menurut Al-Qur'an yang dimaksud sholat itu apa? Apakah mencegah perbuatan mungkar atau kayak begini-begini tangannya? Coba, apa yang dimaksud sholat menurut Al-Quran? Tangan begini-begini? Atau mencegah perbuatan mungkar? Coba. Sholat itu ya sholat itu adalah suatu kewajiban. Bukan. Apakah yang dimaksud Kepada Allah. sebagai sholat menurut Al-Quran? Di dalam Al-Quran tertulis, sesungguhnya sholat itu untuk mencegah perbuatan mungkar. Betul? Mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya, sholat itu untuk mencegah perbuatan mungkar. Tetapi yang umat muslim lakukan apa? Umat muslim kan begini-begini. Terus begini-begini. Coba saya tanya, apa hubungannya mencegah perbuatan mungkar dengan begini? Itu kan tata caranya kan. Di Tata cara Quran sholat. mana? Di Quran mana bahwa tata cara sholat begini? Terus begini, terus begini. Di mana? Itu kan dijelaskan di hadis Rasulullah. Nah, Kan di Al-Quran dijelaskan begini. terbukti bahwa Al-Quran bagi mereka tidak berguna. Sudah saya bilang. Ketika mereka ditanya tentang agama Islam, maka yang dibuka bukan Al-Quran, saudara. Bukan Al-Quran. Makanya saya sangat keberatan kalau kalian mengatakan bahwa kitab suci kalian itu Al-Quran. Kitab suci kalian itu Bukhari, Sahih Muslim, Kalau abang semua mau kitab gimana kuning, coba? kemudian kitab Syekh, kitab ini, itu kitab suci kalian. Kalau Al-Quran bukan kitab suci kalian, buktinya apa? Buktinya ketika agama Islam ditanya, Al-Quran tidak kalian buka. Gitu loh. Suruh menjelaskan sholat, Quran nggak dipakai. Bang dengar Silakan. dulu. Al-Quran itu kan menjelaskan gimana kita memang diwajibkan untuk melaksanakan sholat gitu kan. Terus Allah juga memerintahkan di dalam Al-Quran bahwa ikutilah cara Rasulullah gitu. Di mana? Ayat berapa? Rasulullah itu sholat. Ayat berapa? Saya nggak bisa buka HP, saya nggak ada nih. Kalau saya kan udah ada bilang tadi, ayat saya yang tidak bilang, kalau ada dalam Al-Quran bilang begini, ikutilah tata cara Rasul sholat, saya lompat dari Monas. 2 kali sekarang saya lompat dari Monasnya. Rasulullah juga bilang ikuti cara saya gitu, cara Oke. saya sholat gitu. Oke, Muhammad bilang ikuti cara saya. Muhammad kunut atau nggak kunut? Kalau itu sudah disetujui oleh Rasulullah, ada beberapa sahabat yang kunut, ada juga yang tidak. Kenapa Tapi orang Rasulullah Islam melihat ribut? dua-duanya. Kenapa orang Islam ribut masalah kunut sama nggak kunut sampai sekarang nggak kelar-kelar?
Kalau yang ribut itu kan yang tidak oknum saja, oknum Iya, yang kurang tahu intinya saja. Tapi kalau begini, yang tahu intinya begini. itu tidak. Di dalam Al-Quran tidak ada sholat itu seperti begini-begini, nggak ada. Di Quran kalau ada dalam Al-Quran sholat itu begini, kemudian begini, kemudian begini. Coba di Quran surat mana? Nggak ada. Itu dijelaskan di fikih, Bang. Makanya saya Al-Quran tuh bilang makanya tadi itu tidak mustahil, hafal. mustahil sesungguhnya kamu percaya Al-Quran. Karena kamu tadi barusan mengatakan Quran menjelaskan segala sesuatu, kitab yang lengkap, sempurna, terperinci. Tapi semua itu omong kosong. Kenapa? Karena ketika kamu menjelaskan agama Islam, yang kitab yang kata kamu menjelaskan segala sesuatu terperinci, oh, sempurna, itu nggak kamu buka. Yang kamu buka kitab lain. Itu ibarat kata kebohongan yang diucapkan terus-menerus, terus-menerus, terus-menerus. Akhirnya kamu merasa bahwa kebohongan itu adalah kebenaran. Itu loh. Itu makanya. Makanya saya Kalau sedang seandainya menyadarkan banyak kalian yang gitu misal loh. nggak benar di dalam Al-Quran, tentu yang lebih pintar-pintar. Tunggu dulu, Bang. Tentu yang lebih-lebih pintar itu udah tahu dari dulu, gitu kan. Pasti akan dimusnahkan Al-Quran ini, gitu. Kalau saya, abang naikkan ke sini, ya saya jawab dengan sepengetahuan saya, kayak gitu. Coba yang lebih apa, apa nggak mau naikin. Siapa? Siapa? Siapa orangnya? Yang lebih tahu, gitu. Iya, siapa orangnya? Masalahnya siapa orangnya? Yang naik ke sini kan nggak tahu-tahu habis abang bahas, gitu loh. Gimana? Yang naik ke apa abang kan nggak ada yang tahu apa, nggak ada yang Iya, mendalam secara makanya saya agama yang naik ke. menunggu-nunggu. Saya sudah lama sekali menunggu-nunggu. Tolong Pak Ustadz naik kemari. Saya rasa Pak Ustadznya itu tahu bahwa yang saya katakan itu benar. Makanya mereka nggak berani naik. Kan yang naik adalah orang-orang yang nekat-nekat saja. Sedangkan ustadz-ustadz yang tahu, orang-orang yang ngerti agama Islam, saya nggak mungkin naik. Kenapa? Karena yang diomongin ini benar semua, gitu loh. Kalau abang percaya nggak dengan kitab abang? Ya percayalah, kalau nggak percaya ngapain saya jadi Kristen, gitu loh. Gini, sebenarnya begini. Sebenarnya begini, ayo. Saya ini mengajak kamu untuk kembali kepada jalan yang benar, yaitu Yesus. Kenapa? Karena saya tidak mau, saya tidak rela melihat kamu dipimpin oleh orang yang sudah meninggal. Bagaimana mungkin kamu membuat dirimu dipimpin oleh mayat dalam kubur? Tapi kan itu nabi kami, manusia biasa yang akan meninggal, Iya, gitu. bagaimana Dan dia cuma mungkin? meninggal, Begini loh, bang. Dia Ayu. tetap ada di Ayu, hati kami. Buktinya kami yang tak kenal mengenal. gini Ayu. Kita ini kan sama-sama ingin menuju kepada kehidupan kan? Ingin menuju kepada hidup, betul? Hidup yang kekal, begitu, betul nggak? Betul nggak? Ya, ya. Nah, bagaimana kamu Iya, ingin betul. mencapai surga, ingin mencapai hidup yang kekal, tapi dipimpin oleh orang mati? Bagaimana? Nah, itulah bang ya, masya Allahnya. Memang nabi kami sudah tidak ada, gitu kan. Iya, artinya Tapi begini, apapun orang ajaran itu, buta tidak ajaran itu mungkin masih menuntun ada, orang masih buta melekat, karena gitu. keduanya akan jatuh ke dalam lubang. Orang yang tidak tahu jalan ke Dan surga tidak ajaran itu mungkin masih memimpin kekal sampai orang ke saat ini, surga. bang. Gak mungkin. Mana Yang ada bisa manusia, yang bisa gitu. memimpin kita ke surga itu adalah orang yang tahu jalan ke sana. Yang bisa memimpin kita kepada hidup yang kekal adalah orang yang tahu jalan ke sana. Tidak mungkin orang buta menuntun orang buta. Makanya sekarang saya tanya, Anda mau menuju kepada hidup yang kekal, tapi dipimpin sama orang dalam kubur. Gimana? Ini yang mati itu bang, yang meninggal itu adalah nabi kami. Terus gimana? Oke, dengan apakah Tuhan Muhammad bukan abang yang pemimpinmu? mati? Pemimpin kami. Oke, apakah dia sudah meninggal?
Sudah. Berarti Anda dipimpin Tapi oleh orang meninggal, betul? kalau dia pas sekarang kami tuh bukan dipimpin oleh orang meninggal, dia ajarannya tetap kekal, tetap abadi. Ya ajaran, Malah ajaran yang nggak bisa meninggal lah. Jangankan ajaran, ini gelas ini juga nggak bisa meninggal. Ini gelas ini bisa nggak gelas ini meninggal? Ya nggak bisa. ini pertanyaan abang tidak logika banget lah bang. Kalau abang dipimpin oleh kalau Gini. pertanyaan abang kayak gitu. Muhammad itu manusia nggak? Yang kami Sebentar, Muhammad iya itu manusia nggak? manusia. Oke. Apakah Muhammad yang manusia itu adalah pemimpinnya orang Islam? Ya jelas. Oke, Jelas. apakah dia sudah Nah, meninggal? itu. Apakah dia sudah meninggal? Ya, sudah. Ah, berarti orang Islam dipimpin oleh orang meninggal, betul nggak? Nah, ini yang nggak tepat, Bang. Nah. Pertanyaan seperti ini. Aduh, berat ini Kalau lah. pertanyaan Ketombe seperti aja itu, kalau Bang. kayak Bang, udah tumbuh ketombe saya kalau udah begini kalau cara tunggu ngobrol. dulu. Tunggu dulu. Kalau seandainya pertanyaan Abang seperti itu, saya juga bisa bertanya seperti itu. Silakan, Apakah bertanya balik, silakan. Apakah Paulus sudah meninggal? Apakah Tuhan Abang sudah Paulus meninggal? tidak pernah ada di dalam kekristenan bahwa Paulus itu pemimpin kami, nggak ada. Nggak ada ceritanya Paulus memimpin, nggak ada. Bahkan Paulus sendiri di dalam suratnya dia berkata, adakah kamu pengikut Paulus? Adakah kamu pengikut Paulos? Adakah kamu pengikut Apolos? Semua kita ini adalah pengikut dari Yesus yang hidup. Gitu loh. Makanya di dalam kekristenan itu kami mengikuti firman. Makanya firman itu datang ke dunia. Sang firman itu datang ke dunia. Menjadi manusia. Nah, makanya sang firman itulah yang layak diikuti. Kita layak mengikuti sang firman itu. Masa kita ngikutin orang dalam kuburan? Kenapa banyak orang Kristen mengingkari firman-firman itu sendiri? Kenapa, coba? Bagaimana? Banyak orang Kristen yang mengingkari firman-firman itu sendiri. Ya banyak lah. Namanya kan banyak orang hanya KTP doang. Hampir semua malah. Ya enggak hampir semua. Banyak. Tapi itu bukan gini loh. Kalau ada orang Kristen mencuri, apakah ajaran Kristen mencuri? Kan gitu logikanya. Enggak boleh Kristen itu diukur dari orangnya. Enggak boleh. Tapi dari ajarannya. Begitu juga Islam. Nah di dalam agama Islam, apakah saya mengukur orang Islam dari orangnya? Tentu tidak. Tapi dari ajarannya. Contoh. Kalau ada orang Islam mengoleksi istri banyak, apakah itu sesuai dengan ajaran Islam? Memang ada dalam ajaran agama Islam. Muhammad Ya, istrinya banyak. Ini diatur, Bang, diatur di dalam Al-Quran kalau soal poligami gitu diatur. Tapi Abang udah baca belum kalau tentang itu? Saya sudah gini ya. Saya pernah mewawancarai begini. Ayo, saya pernah mewawancarai seorang muslimah. Nih ya, ini wawancara saya dengan muslimah nih. Dia jujur. Ini omongan dia, biar kamu dengar ya. Ini muslim sendiri nih. Nih ya. Sebentar, sedikit nih. Nih. Ini sekitar berapa bulan yang lalu saya wawancarai dia. Nih, dengar ya nih. Nih. Berarti kak dia enggak sepakat dengan poligami. Enggak sepakat. Enggak. Karena aku bukan hidup di zaman Nabi. Karena bagi aku poligami itu waktu zaman dulu, kenapa adanya poligami? Karena mereka ngebantu janda yang nggak mampu. Tapi sekarang setelah artikan poligami itu malah jadinya selingkuhan. Oh gitu ya, ini pandangan baru. Tapi nggak takut nanti dimarahin Pak Ustadz. Al-Quran itu diatur itu Poligami. Kenapa mesti takut? Sekarang aku tanya ke semua cewek yang ada di sini, siapa yang rela kalau misalnya suaminya nikah lagi? Kecuali Tapi kan itu sunnah Rasul. aku tak sunnah Rasul tuh bukan berarti soal nikah aja. Tuh, ini perempuan asli muslimah, dia nggak setuju. Nggak setuju. Jangan kena gitu. Tahu nggak istrinya Abdul Somad? Istrinya Abdul Somad tahu nggak? Apakah dia mau dipoligami? Kalau itu kan bukan masalah poligami, Bang. Ini udah ustadz, udah ulama. Aagim tahu? Aagim tahu? Apa yang terjadi ketika Aagim menikah lagi? Cerai tadinya. Aduh, jadi udahlah.
Janganlah kita bermunafik-munafik. Sekarang begini loh ya, sekarang begini. Ketika manusia pertama kali diciptakan, apakah Adam diciptakan dengan Hawa dan Hiwi dan hiwi? Enggak. Kembali kepada fitrahnya kan. Kalau abang singgung tentang poligami di Islam gitu, padahal sudah diatur di dalam Al-Quran kalau mampu gitu kan. Kalau nggak mampu cukup satu saja. Tapi kalau abang singgung di dalam Al-Quran begitu, di dalam Injil abang sekarang juga begini. kan. Sekarang Jadi begini. parah lagi. Oke, sekarang saya tanya, Muhammad itu hidupnya miskin atau bercukup atau kaya raya? Nabi kami itu kalau dia mau dia akan berkecukupan, sangat kaya Sebentar. raya. Iya, Tapi makanya saya kenapa tanya dia dulu tidak Ayu. Ayu, saya tanya Tunggu dulu. dulu, Bang, ini Muhammad. penjelasan saya. Oke, Muhammad itu hidupnya berkecukupan atau miskin? Makanya dengerin dulu penjelasan saya. Kan berat kan? Gitu loh. Jawab, ini berat. Abang Mau dijawab miskin salah, mau dijawab berkecukupan salah. Coba sejujur-jujurnya fakta. begini. Bang, diam dulu Enggak, tadi dong. begini loh Ayu, kamu bilang bahwa syarat untuk berpoligami itu kalau dia mampu, betul? Mampu Betul. bukan dalam segi harta saja. Segi Bukan apa? dalam segi harta saja. Segi apa? Gitu loh. Ya mampu dalam mengayomi, menyayangi gitu. Apalagi Rasulullah. Gitu loh. Oh, Rasulullah itu sangat adil sekali. berarti Muhammad mampu menggilir istri-istrinya. Mampu lah, tapi yang dipikirkan orang saat itu, apalagi Rasulullah tidak hawa nafsu, Bang. Duh, kamu tidak tahu apa yang dikatakan oleh Aisyah. Aisyah berkata di dalam hadis Bukhari nomor 5514. Apa kata Aisyah? Ketika turun ayat, perempuan-perempuan boleh menyerahkan dirinya kepada Muhammad tanpa mahar. Tanpa mahar. Jadi dalam Al-Quran, perempuan-perempuan itu kalau mau menyerahkan diri kepada Muhammad, maksudnya menyerahkan diri itu maksudnya kawin begitu. Ya, itu tanpa mahar bisa. Itu nggak terbatas, itu nggak tanpa batas, unlimited. Nah, apa kata Aisyah di dalam Sahih Bukhari nomor 4414? Demi Allah, kata Aisyah, saya tidak melihat Tuhan kamu itu selain daripada sigap menuruti hawa nafsumu. Itu kata Aisyah. Selain dari apa? Hawa nafsu. Iya, menurut Aisyah, Tuhannya Muhammad itu tidak pernah dilihat dia selain daripada menuruti hawa nafsunya Muhammad. Kaget kan? Di mana tuh, Bang? Bukan Oke. begitu. Saya nggak kaget. Ada HP nggak di situ? Ada HP nggak di situ? Saya nggak punya HP lagi. Oke, nih. Cuman satu ini. Nih, tolong dicatat nih. Nih. Ya. Di dalam Sahih Bukhari, kelihatan nomornya? Kelihatan nggak? Ya. Nah itu. Di dalam Sahih Bukhari, Al-Ahzab nomor 50 dan 51. Saya tidak melihat Tuhannya Muhammad kecuali sigap menurut keinginan Muhammad. Iya. Keinginan kan? Keinginan. Keinginan Bukan itu kan hawa bahasa Indonesia. Keinginan itu kan bahasa Indonesia. Di bahasa Arabnya itu hawa nafsu. Begitulah kalau Allah itu ingin memperlakukan Nabi Muhammad kami gitu. Nah, Maksudnya di situ. makanya kembali ke tema awal ini. Begini. Kak Ayu, nih, ini ya, nih. Makanya kembali nih. Buktikan bahwa Allah itu bukan Tuhan karangannya Muhammad. Ini menjadi pertanyaan besar. Apakah Allah itu sebenarnya hanyalah Tuhan karangannya Muhammad saja? Masa setiap Muhammad ada sesuatu langsung diturunkan ayat? Langsung diturunkan ayat dan semua ayat-ayatnya itu pasti berhubungan dengan kepentingannya Muhammad. Contoh, kalau perempuan-perempuan mau menyerahkan dirinya kepada Muhammad boleh. Coba dari mana kamu tidak curiga? Apa jangan-jangan itu hanya akal-akalannya Muhammad saja? Di dalam kitab Taurat apa dikatakan? Jangan kamu mengingini istri sesamamu. Jangan, nggak boleh.
Ya kan? Tuhan membenci perceraian di dalam hukum Taurat itu. Di dalam Bible. Tapi apa ada dalam Al-Quran? Coba. Kenapa Bang? Di dalam Bible, Tuhan itu membenci perceraian. Ya terus abang nggak boleh cerai ya kalau misalnya ada masalah. Makanya kalau nikah jangan coba-coba. Memangnya, Dipersulit banget Bang, itu yang kami Bang. Itu justru dipermudah makanya segala. karena pernikahan itu sesuatu yang sakral. Karena pernikahan itu sesuatu yang sakral. Kalau nikah jangan coba-coba. Iya Bang. Seolah-olah, aduh nanti bisa dinikahkan. Nikah aja dulu. Ntar kalau nggak cocok kan bisa pisah aja. Ini berbahaya bagi kesehatan, bagi kesehatan lagi. Awalnya wanita itu pasti akan cocok-cocok aja. Begini, Wanita itu pasti Ayu. nggak ada celah. Begini Bang. loh Ayu, dengerin Ayu, Cocok begini. saja, gitu. Masalahku yang Tuhan datangnya itu di tengah gitu. begini, Ayu, dengarkan. Makanya kalau jangankan menikah, membeli sesuatu aja, contoh beli celana aja, itu mikir-mikir dulu, dipikir dulu. Nanti salah enggak, nanti nyesel enggak, nanti ini enggak, periksa, nanti ada sobeknya enggak, diperiksa dulu. Sampai puter sampai bosan tukang jaga pakaian ya kan. Itu beli celana. Gimana mau beli anaknya orang, kasih mahar anaknya orang. Lu yang coba-coba gimana? Iya, itulah bedanya Islam, ajaran Islam dengan Kristen. Beda jauh, ajaran Yesus dengan ajaran Muhammad tuh beda jauh. Yang juga cerai. Gimana? Kristen juga banyak yang cerai tuh Bang. Orang Kristen Nah kok banyak ini yang kamu cerai gitu. begini, kamu tahu nggak logical fallacy? Kecacatan berpikir, tahu nggak kecacatan berpikir? Kamu melakukan kecacatan berpikir. Jadi seharusnya Abang yang cacat berpikir abang. lu ini kamu melakukan yang namanya strawman argumen. Makanya kalau misalnya soal cerai, Loh, strawman argumen itu apa sih? Kamu mengemukakan satu argumen yang tidak tepat sasaran. Seharusnya yang kamu serang itu ajaran Kristen, bukan orang Kristennya. Nggak boleh begitu, pola pikir tuh nggak boleh begitu. nah begitu juga abang tadi. Kalau ada misalnya kesalahan di dalam Islam, abang sangkutkan di Al-Quran. Padahal itu kan oknum. Itu Al-Qurannya, Orangnya bukan harus oknumnya. disalahkan, bukan Dulu aja. kok oknumnya. Muhammadnya langsung yang saya bilang. Bang, Gimana sih? terus Muhammadnya gimana pula yang langsung. LGBT Sebentar ini, gini, Bang? Ayu. Di kitab Waktu Muhammad belum jadi nabi, waktu dia belum jadi nabi, istrinya berapa? Nabi, istrinya berapa? Berapa istri Muhammad sebelum jadi nabi? sebelum jadi nabi, Khadijah gitu. Ya, berapa istri Muhammad sebelum jadi nabi dia? Satu Khadijah. Satu. Setelah dia jadi nabi tambah banyak istri enggak? Ya itu kan karena Nabi kasihan. Ada janda semua. Berat, saudara-saudara. Nabi janda semua. Cuman Aisyah yang masih perawan. Itu semua pertama janda. ya, itu pertama. Terus yang kedua, waktu Muhammad belum jadi nabi, pernah nggak dia berperang, ngangkat pedang, menyerang satu kampung, kaum Yahudi Khaybar diserang, kemudian mengambil ghanimah atau harta rampasan, pernah nggak? Sebelum dia jadi nabi. Kalau Nabi itu berperang itu karena diserang, karena diperangin. Kata siapa? Artinya begini, sebelum dia jadi nabi, dia nggak pernah berperang. Setelah dia jadi nabi, dia mengangkat senjata, mengumpulkan pasukan, mengambil harta rampasan perang. Terus yang ketiga, sebelum jadi nabi, Muhammad pernah nggak nikahi anak di bawah umur? Waktu belum jadi nabi? Nggak pernah. Itu kan di tahun berapa, Bang? Tapi setelah dia jadi nabi, dia menikahi anak di bawah umur. Sebelum Muhammad jadi nabi, dia nggak pernah nyuruh orang minum kencing air onta. Setelah dia jadi nabi, dia nyuruh orang minum air kencing onta. Sebelum Muhammad jadi nabi, nggak pernah dia kena sihir. Di Bible abang boleh menikahi anak 3 tahun di Bible abang, apa nggak baca? Ini lagi di mana? Ayat berapa? Coba
Kalau ada di dalam Bible perintah suruh nikahi anak umur 3 tahun, saya terjun dari Monas. Gimana? Bang, saya nggak punya HP sekarang untuk menengoknya, tapi saya sering lihat Itulah kenapa di begini. perdebatan-perdebatan itu Begini ayatnya Ayu, ada, apanya pertama-tama ada gitu. begini. Terus Ada Tuhan sebuah Abang, ada sebuah pepatah dalam Yesus agama tidak pernah Islam. mengaku Tuhan. Yohanes 17 ayat 3. Begini Ayu, begini. Ada satu pepatah dalam agama Islam tuh begini. Jikalau kamu mendengar satu informasi, ya, janganlah kamu buru-buru percaya. Makanya harus kamu teliti dulu. Nggak boleh kamu dengar-dengar gosip, kamu langsung iya-iya saja, nggak boleh. Begitu loh. Harus diperiksa dulu kebenaran informasinya. Orang-orang abang juga yang membukakannya. Gitu. Makanya Terus Yohanes 17 ayat 3. daripada kata orang-orang, Benar, itu. coba ditunjukin ayatnya mana. Gitu kan lebih Kata enak. orang-orang dibukakannya loh bang. Orang-orang abang juga Tapi membukakan ginilah. ayat itu. Tapi ginilah Ayu. Gitu loh. Gini Ayu. Tentang Kamu diperbolehkan LGBT di juga dalam ada. di dalam agama Itu. Islam, di dalam agama Islam saya tanya, agama Islam percaya kepada Yesus nggak? Sama siapa? Di dalam agama Islam percaya kepada Yesus nggak? Kalau kami percaya kepada Nabi Isa sebagai Nabi Allah juga. Gitu. Oke, percaya kepada Nabi Iya, Isa. sebagai Nabi. Oke, Nabi Isa di dalam Al-Quran akan datang kembali. Di dalam agama Islam akan datang kembali, betul? Ya, Oke, datang kembali. oke. Kemudian menurut agama Islam Muhammad tuh Nabi terakhir, betul? Ya, betul, sangat Oke, betul. setelah Muhammad nanti ada Nabi lagi nggak? Nggak ada. Loh, katanya Nabi Isa akan Nabi. datang. Gimana sih? Nabi Isa akan Nabi datang Isa nggak? kan sebelum Nabi Muhammad. Iya, nanti Nabi Isa nanti itu setelah sebelum Muhammad Nabi ada Nabi Isa datang nggak? Nah, itu bukan pertanyaan, Bang. Nabi Isa Loh, itu loh, akan loh, datang loh, loh, kembali. loh, loh. Kembali. Pertanyaan loh. Gini, Muhammad kan sudah meninggal, betul? Karena tugasnya belum Pelan-pelan, Ayu, atas pelan-pelan. dunia ini belum Muhammad kan sudah meninggal, betul? gitu loh. Bang. Muhammad sudah meninggal, betul? Oke, setelah Muhammad meninggal ini, besok akan datang Nabi Isa, betul? Iya. Ah, berarti siapa Akan nabi datang yang Nabi terakhir Isa diutus kembali. kalau gitu? Berarti siapa yang nabi terakhir diutus? Enggak gitu Meninggal pertanyaannya, dunia. Bang. Itu pertanyaan jebakan, Bang. Makanya sudah kubilang, makin kamu dalami agama Islam, pintu gerbang sebentar. Makin kamu dalami sesungguhnya agama Islam, pintu gerbang untuk meninggalkannya semakin dekat. Tidak akan pernah semakin yakin dengan nonton abang ini, bukan semakin saya itu semakin kurang iman saya, semakin kuat gitu karena banyak Ya, sekali itu namanya abang metode katakan takia. iya. Oke lah Ayu, gini. Tadi kan kamu sudah mengakui Coba kamu abang banyak. ubah lagi cara abang. Gini Ayu, kamu kan tadi sudah mengakui banyak yang tidak kamu ketahui, ya kan? Jadi mungkin di lain kesempatan nanti kamu datang sudah dengan membawa ilmu-ilmu begitu. Ya, ilmu-ilmu baru, oke? Kenapa, Bang? Saya masih mau di sini. Masalahnya saya sudah berapa jam di sini? Ini sudah berapa jam tuh? Udah 3 jam lebih. Gimana? Jadi saya mau rehat dulu, oke? Nanti kita sambung lagi. Saya biasanya malam juga siaran. Biasanya pagi saya siaran. Nggak nentu. Pokoknya di follow saja. Ya, follow. Nanti kalau saya siaran pasti dapat notifikasi. Oke, gitu ya. Oke. Oke, terima kasih Ayu. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyakiti hati, tapi itulah yang saya sampaikan adalah kebenaran. Oke, sampai ketemu Ayu. Sampai ketemu besok. Silakan mampir lagi dengan membawa ilmu. Selamat sore. Ya, itulah teman-teman ya diskusi kali ini teman-teman. Kita sudahi dulu.